Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta ihsan, kesempatan serta kesehatan, sehingga kita dapat melanjutkan ngaji kita berkaitan dengan kitab Taisirul Khalaq. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaannya kepada kita atas apa yang kita jalani di bulan suci Ramadan ini. Salawat teriring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua tergolong umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan berkaitan dengan ngaji kita Taisirul Khalaq ke pasal yang selanjutnya, huququl walidain, ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan berkaitan dengan bab yang kemarin. Ada beberapa teman kita yang menanyakan terkait dengan bab yang kemarin. Pertanyaan ini sengaja saya sampaikan ke teman-teman supaya menjadi bahan wawasan baru. Kalaupun misalnya ada tanggapan, akan menjadi bahan diskusi dan sharing-sharing yang baru. Jadi beberapa teman kita, satu anak sih, kemarin ada yang tanya kepada saya melalui chat WA dan sudah saya jawab sebenarnya. Tanyanya, seandainya surga dan neraka itu tidak ada, apakah takwa itu juga tidak ada? Karena surga dan neraka adalah sebabnya takwa, sebab kenapa kita harus bertakwa. Kemarin saya jawab bahwasanya dalam kitab Taisirul Khalaq ini pun disebutkan bahwasanya surga dan neraka adalah salah dua yang menjadi penyebab kenapa seseorang itu bertakwa. Masih ada banyak sebab-sebab yang lainnya yang menjadikan penyebab kenapa kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian si penulis ini atau pengarang kitab menyebutkan surga dan neraka atau menuliskan surga dan neraka itu, kalau saya kira alasannya adalah supaya menjadi motivasi buat kita. Motivasi buat apa? Ya motivasi buat supaya kita bertakwa gitu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala banyak sekali dalam firman-Nya memberikan motivasi juga kepada kita supaya kita berbuat baik, supaya kita menjauhkan diri dari larang-larangannya. Kayak misalnya di surat Al-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Bahwasanya amal perbuatan yang baik dan buruk pun, meski itu sebiji zarrah, sekecilnya sebiji zarrah, akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu kan motivasi supaya kita berbuat baik meskipun sedikit, karena nanti akan dibalas. Kemudian di ayat yang lain juga disebutkan bahwasanya bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang berbuat kejelekan, ya nantinya akan ashabun nar, menjadi salah satu penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal di dalamnya. Sebaliknya, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sebaiknya kalau orang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka ashabul jannah, dan akan kekal di dalamnya. Begitu ya. Kemudian berkaitan juga dengan pertanyaan yang kedua. Apakah segala amal ibadah yang kita jalankan itu memang berlandaskan sama menginginkan balasan gitu? Maksudnya amal ibadah kita keseharian kita itu memang benar-benar lillah, atau memang sebenarnya adalah landasannya supaya menginginkan balasan gitu. Jadi kalau saya memandang hal ini, menginginkan balasan atau supaya kita mendapatkan balasan, itu menunjukkan bahwasanya
level keimanan atau level ketakwaan, level ketaatan, kepatuhan kita kepada Allah ya selevel itu gitu. Kalau kita misalnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau berbuat baik karena menginginkan suatu hal yang itu bersifat dunia, maka level kita adalah level dunia gitu ya. Misalnya kita bersedekah karena pengen kayak matalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah dan seterusnya. Kita bersedekah supaya dilipatkan jadi 7 dan dari 7 itu dilipatkan lagi dari 100. Kita menginginkan hal itu ya berarti levelnya kita adalah level dunia karena menginginkan urusan-urusan dunia, terpenuhi urusan dunia kayak bukan dipuji orang, apa namanya, disukai sama orang dan lain sebagainya gitu. Kemudian kalau levelnya kita levelnya akhirat karena berlandaskan surga dan neraka ya nggak masalah juga karena kita beribadah, sholat dan lain sebagainya supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita surganya gitu. Kemudian level yang paling tinggi adalah level yang benar-benar lillah, benar-benar karena Allah. Benar-benar amal ibadah itu ditujukan kepada Allah, bukan karena makhluknya, bukan karena surga, bukan karena urusan-urusan duniawi gitu. Nah, level ini biasanya level ini biasanya berada pada orang-orang sufi gitu. Sebagaimana yang sering saya contohkan itu seperti Rabi'atul Adawiyah. Beliau Rabi'atul Adawiyah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang benar-benar rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam suatu makalahnya masyhur sekali ini, beliau pernah bilang kalaupun seandainya saya Rabi'atul Adawiyah ngomong pengen ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena pengen masuk surga, maka jauhkanlah saya dari surgamu ya Allah. Dan kalaupun misalnya saya beribadah kepada Allah karena takut akan neraka, maka masukkanlah saya ke nerakamu. Nah, karena memang ibadahnya Rabi'atul Adawiyah benar-benar lillahi ta'ala atas dasar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menginginkan balasan surga maupun neraka, apalagi kok dunia gitu. Kalaupun misalnya kita menginginkan hal-hal yang kayak gitu, dunia kemudian akhirat surga neraka, ya nggak masalah, tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Itu cuma menandakan seberapa levelnya kita, makomnya kita, kualitasnya kita gitu ya. Yang tidak boleh adalah apabila kita beribadah karena menginginkan pujian atau balasan dari makhluk, dari manusia. Kalau hal-hal yang tadi pengen kaya kemudian pengen surga dan neraka itu kan memang balasan yang sudah dinas oleh Allah, yang bakalan Allah yang akan ngasih gitu. Berbeda lagi kalau misalnya kita sholat, ibadah, puasa itu karena menginginkan dipuji, kemudian pengen dibalas sama manusia. Nah itu yang nggak boleh, itu yang namanya riya. Dan riya bagian dari syirik kecil gitu ya. Kayak gitu teman-teman sekalian. Kemudian pertanyaan yang terakhir, meskipun tidak ada kaitannya dengan kitab Taisirul Khalaq, akan tetapi perlu saya sampaikan juga supaya menjadi bahan diskusi ya, berkaitan dengan hadis arba'in, makna hadis arba'in yang keempat. Sebenarnya maknanya gimana sih? Kalau dilihat secara tekstualitas, kok maknanya itu seperti aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah itu kan aliran yang dimana berpendapat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk sekaligus dengan perbuatannya gitu. Sehingga manusia itu tidak memiliki usaha apapun. Semua yang dilakukan manusia itu didasarkan ya ini karena Allah Subhanahu, karena Allah sudah menghendaki kayak gini gitu ya. Jadi aliran Jabariyah, sehingga manusia tidak punya kekuatan untuk berusaha, berikhtiar gitu ya. Nah, aliran yang sebaliknya Qadariyah adalah berpendapat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ikut campur dengan perbuatan manusia. Jadi semua yang diusahakan oleh manusia adalah ya karena manusia itu sendiri gitu. Itu Jabariyah. Nah, yang tengah-tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwasanya kita
tetap harus berusaha meskipun pada nantinya keputusan tetap ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis keempat ini kalau dimaknai secara tekstual, dilihat artinya itu hampir sama kayak aliran Jabariyah gitu. Makna sebenarnya kayak gimana sih gitu. Nah, sebenarnya takdir ini kan hadis keempat permasalahan dengan takdir. Takdir ini adalah suatu permasalahan yang memang tidak akan pernah selesai, yang selalu menjadi misteri, yang selalu akan menjadi misteri. Qadha dan qadar ini selalu akan menjadi pertanyaan, bahkan dari dulu, mungkin akan sampai pada hari kiamat nanti. Nah, kita sebagai orang awam paling bijak menyikapinya adalah dengan cara apa? Diam dalam artian ya nerima atas apa yang menjadi kehendak Allah, dan kita berusaha. Jadi kita tetap usaha dan kita tetap nerima nanti hasilnya, seperti itu. Kemudian kalau dari hadis yang hadis keempat dari Arba'in Nawawi ini, sebenarnya ada beberapa pendapat gitu ya terkait dengan takdir dulu. Nah, yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala kan di sini disebutkan bahwasanya wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wasyakiyun au sa'idun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menuliskan rizkinya, ajalnya, kemudian amalnya, syakiyun wa sa'idun, celaka dan kebahagiaannya. Jadi kalau menurut Zakir Naik, salah satu ilmuwan atau ulama India, beliau mengatakan bahwasanya yang Allah tulis adalah apa yang kita usahakan di yang akan datang. Jadi kan Allah Maha tahu, Allah Maha mengetahui baik yang dulu maupun yang akan datang. Jadi misalnya saya besok itu mau pulangnya ke Semarang atau ke Malang gitu. Allah Subhanahu wa taala telah menulis di Lauhil Mahfuz bahwasanya saya itu pulangnya ke Semarang. Nah, kemudian besoknya saya itu pulangnya ke Semarang gitu. Nah, saya pulangnya ke Semarang itu bukan karena Allah menulisnya ke Semarang, akan tapi karena memang usaha saya pengennya pulang ke Semarang gitu, sehingga Allah tahu usaha kita dan ditulis di Lauhil Mahfuz atas dasar melihat masa yang akan datang. Itu kalau menurut dokter Zakir Naik, salah satu ilmuwan dari India. Jadi apa yang Allah tuliskan itu berdasarkan dengan usaha kita yang akan di masa yang akan datang, usaha di masa yang akan datang. Nah, kemudian beda lagi dengan pendapatnya Gus Baha gitu, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim gitu. Beliau memandang bahwasanya takdir adalah sesuatu hal yang memang sudah menjadi catatan, ya cuma catatan gitu, dan itu bisa diubah dalam artian kan Allah Maha Kuasa, Allah mampu melakukan segalanya, termasuk mengubah catatan yang sebelumnya sudah Allah tulis gitu. Jadi misalnya saya ditakdir su'ul khotimah gitu, ditulisan di Lauhul Mahfuz su'ul khotimah gitu ya. Akan tetapi di masa perjalanannya, ketika saya kok berusaha beribadah terus, kemudian berdoa dan lain sebagainya, maka bisa jadi Allah akan menghapus catatan itu dan mengubahnya menjadi catatan yang lebih baik. Beliau menyetir salah satu ayat, yamhullah ma yasha wa yusbit. Quran surat Ar-Ra'd itu ayat 39. Yamhullahu ma yasha wa yasbitu. Di Quran surat Ar-Ra'd ayat 9. Allah berkehendak untuk menghapus apa yang dikehendaki dan berkehendak juga untuk menetapkannya. Nah, kita ini gimana ya? Kita terima aja gitu dengan usaha-usaha yang kita jalani, yang pada akhirnya yang terima atas keputusan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kayak gitu berarti bertentangan dong dengan makna tekstualitas hadis ini gitu kan. Makna tekstualitas hadis ini dikatakan bahwasanya meskipun kita dari kecil sudah berbuat baik, tapi pada akhirnya kok Allah mentakdirkan buruk, maka kita akan masuk neraka gitu. Nah, sebenarnya tidak
bertentangan gitu, tidak bertentangan, karena memang pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Semua itu didasarkan pada usaha kita gitu. Usaha kita untuk mengubah takdir kita, dan itu bisa saja keubah gitu. Nah, berkaitan dengan makna itu, Kiai Haji Bisri Mustafa dalam syarahnya di Arba'in ini menjelaskan bahwasanya lafal itu, lafal yang inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainaha wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha, itu merupakan penjelas bahwasanya amal ibadah yang kita lakukan itu tidak bisa mengantarkan kita kepada surga maupun neraka. Jadi menurut Yai Bisri Mustafa, bapaknya Gusmus gitu ya, dalam kitabnya itu menjelaskan bahwasanya ini semua, maksudnya lafal tadi itu menjelaskan bahwasanya amal ibadah kita tidak bisa menentukan kita apakah nantinya kita kembali ke surga ataupun malah ke neraka gitu. Jadi seperti itu. Nah, yang bisa menentukan surga dan neraka ya kembali lagi kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berkehendak kita masuk surga, ya akan masuk surga, ridhonya kita mendapatkan ridhonya dan masuk surga. Kalau Allah berkehendak kita masuk neraka, ya setidaknya kita sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya makanya kita akan masuk neraka. Maka yang paling bagus adalah kita berdoa semoga semasa hidup kita adalah diiringi atau disertai dengan amal-amal ibadah yang baik, sehingga kita nantinya husnul khotimah. Nah, salah satunya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan memperbanyak amal ibadah, merayu-rayu Allah, dalam artian ya dengan banyak-banyak beribadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah akan mendapatkan ridhonya. Kayak gitu. Seperti itu. Jadi pada intinya adalah permasalahan dengan takdir, qada dan qadar ini adalah permasalahan yang masih menjadi misteri, dan kita sebagai orang awam alangkah lebih baiknya, lebih bijaksananya untuk berdiam diri, menerima atas apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalaupun mau menjadi naik tingkat, jadi ingin yang menjadi orang yang mengerti mengerti permasalahan tentang qada dan qadar, ya perbanyak belajar, perbanyak mencari ilmu, perbanyak mendengar pendapat, dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi kita semua dan meridhoi apa yang menjadi ijtihad kita gitu ya. Itu teman-teman sekalian yang beberapa pertanyaan yang kemarin disampaikan kepada saya. Kemudian kita berlanjut ke ngaji kitabnya, udah 18 menit ya. Cuma bahas terkait dengan pertanyaan aja. Kemudian berkaitan dengan kitab Taisir Khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala bihi wa bi ulumihi fid darain huququl walidaini. Ya. Sekarang bab berkaitan dengan huququl walidain. Huququl walidaini bab yang menerangkan berkaitan dengan hak-haknya kedua orang tua. Al-walidani kedua orang tua, huma balik ke al-walidan, as-sababu menjadi sebab apa, fi wujudil insani, menjadi sebab adanya manusia. Jadi bapak ibu itu menjadi sebab kita ada. Kalau misalnya bapak ibu enggak ada, ya berarti kita tidak ada. Bapak ibu tidak ada dan tidak melalui suatu proses yang ada di dalam kamar yang berrahasia itu, ya kita tidak ada juga gitu. Jadi bapak ibu itu menjadi sebab kita ada, manusia ada. Laula, jikalau tidak, ana uhuma, karena usaha keduanya, mastaroha, maka kita tidak akan dapat beristirahat. Mastaroha, kita tidak bisa bersantai-santai, tidak bisa beristirahat dengan tenang, nyaman. Walaulah, dan jikalau tidak, syaqauhuma, karena kesengsaraan yang diderita keduanya, ama, kita tidak akan bisa, atau manusia tidak akan bisa hidup nyaman. Jadi atas usaha perjuangan kedua orang tua kita bisa beristirahat dengan tenang, baik,
nyaman gitu ya, sehingga kehidupan pun menjadi lebih nyaman. Wa amma ummuhu, dan adapun ibunya manusia, fahamalathu, telah mengandung manusia, kurhan, dengan keadaan yang rekoso, susah payah, penuh perjuangan. Wa wada'athu, dan melahirkan, dan ibu telah melahirkan, kurhan, juga dalam keadaan yang penuh perjuangan, susah payah, rekoso gitu ya. Kalau dalam Quran surat Luqman dikatakan wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Hamalathu ummuhu, dan telah mengandung ibumu, wahnan ala wahnin, wahnan dalam keadaan yang lemah, ala wahnin, ditambah lemah lagi, jadi lemah banget gitu ya, rekoso, penuh perjuangan. Wa amma abuhu, dan adapun bapaknya manusia, faqad badala, maka telah benar-benar menyerahkan atau mengorbankan, wus'ahu, kemampuannya, fima, di dalam suatu hal, ya'udu, yang kembali kepada suatu hal itu, ilaihi, kepada nas, al-insan, manusia, bin naf'i, dengan kemanfaatan, min tarbiyati, saking mendidik, untuk mendidik, jismihi, jasmaninya manusia, waruhi, dan ruhnya manusia, rohaninya manusia. Jadi kalau ibu tadi mengandung dan melahirkan, bapak yang berjuang untuk memberikan kemanfaatan atas jasmani dan rohani manusia. Fayajibu, maka menjadi wajib, alaihi, kepada al-insan, ayat kuro, untuk ingat-ingat. Jadi wajib kepada manusia untuk ingat, nikmatahu, nikmatnya kedua orang tua, nikmat yang telah Allah berikan melalui kedua orang tua. Liyaskuro, supaya bersyukur, huma, kepada kedua orang tua, maksudnya mengucapkan terima kasih, alaiha, atas nikmat yang telah Allah berikan melalui kedua orang tua. Wa ayyam tamsila, dan mematuhi, amrohuma, perintah keduanya, illa, kecuali, idza kana, ketika ada suatu perintah tersebut, bimaksiatin, perintah maksiat. Jadi kita diperintahkan, diwajibkan untuk menaati perintah kedua orang tua, kecuali perintah itu berupa maksiat. Wa iyajlisa, dan duduk, ma'ahuma, bersama keduanya, khosian, dengan keadaan yang khidmah, khusyuk gitu ya, ghadhan, khusyuk, ghadhan, dan menundukkan, torfahu, pandangannya. Jadi kita disuruh untuk duduk, kalau duduk bersama kedua orang tua disuruh untuk khusyuk, khidmah, enggak petingklaan kalau dalam bahasa Jawanya, enggak pecicikilan apa tuh ya, pokoknya tidak banyak tingkah lah istilahnya, untuk khusyuk, dan ghadhan torfahu, dan menundukkan atau menjaga pandangannya, anjallatihima, dari mencari-cari kesalahan kedua orang tuanya. Jadi jangan mencari-cari kesalahan kedua orang tua, nggak boleh menutup aib beliau. Wa alla yu'dhihima, dan jangan menyakiti keduanya, walau biqaulin, meskipun cuma dalam perkataan, uffin, atau gitu, mengucap saja tidak boleh, apalagi perkataan-perkataan yang lainnya, jan, asmat, rai, dan lain sebagainya, itu lebih nggak boleh lagi. Saja nggak boleh, apalagi yang lainnya. Wa alla yutila, dan jangan memperpanjang, jidalahuma, perdebatan pada keduanya. Jadi jangan memperpanjang perdebatan, nggak boleh gitu, jangan bantah-bantahan, menerima saja dengan apa yang menjadi perintah, atau ya apa yang menjadi perintah kedua orang tua. Meskipun mungkin kita agak jengkel,
alangkah lebih baiknya kalau didiskusikan dengan cara yang baik, bil ma'ruf. Jadi meskipun misalnya ada sesuatu hal yang tidak kita suka, ya diskusikan dengan cara yang baik. Wa alla yamsiya, dan jangan berjalan amamahuma, di depan keduanya, illa, kecuali fi khidmatihima, untuk melayani keduanya. Jadi jangan menjaga adab, maksudnya jangan berjalan di depan keduanya. Kita diminta untuk menjaga adab. Kita tidak boleh berjalan di depan keduanya kecuali untuk melayani keduanya. Wa iyad'u, dan memohon doa, lahuma, untuk keduanya, birrahmah, doa kasih supaya mendapatkan rahmah, wal maghfirah, dan ampunan. Wa iyya'muru, dan menyuruh, huma, keduanya, bil ma'ruf, untuk bil ma'ruf, untuk melakukan hal yang baik. Wayanha, dan melarang atau mencegah keduanya, huma, keduanya, wayanha, dan mencegah huma, keduanya, anil mungkari, dari perbuatan yang mungkar. Jadi kita diminta untuk menyuruh ataupun memohon kepada keduanya itu maksudnya orang tua, supaya selalu senantiasa menjalankan kebaikan dan mencegah atau menahan, melarang keduanya untuk melakukan hal-hal yang maksiat, tentu bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Jangan barbar gitu ya, Pak, sholat tuh wong kok nggak tahu sholat, misalnya kayak gitu ya. Jadi tetap harus dengan cara yang baik, jangan menggurui. Jangan sampai kedua orang tua kita merasa digurui oleh anaknya. Liyakuna sababan, supaya menjadi sebab, fi najatihima, di dalam keselamatan kedua orang tuanya, minan nari, dari kedua orang tua kita, minan nari, dari api neraka. Supaya kedua orang tua kita selamat dari api neraka. Kama kana, sebagaimana ada, sababan, sebab, fi wujudihi, dalam wujudnya manusia. Kan maksudnya kita manusia itu ada karena kedua orang tua kita, maka kita juga harus menjadi sebab kedua orang tua kita selamat dari api neraka. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa qadha rabbuka alla ta'budu, dan seterusnya. Itu Quran surat Al-Isra ayat 23-24 kalau tidak salah. Wa qadha, dan merintah, rabbuka, Tuhanmu, alla ta'budu, jangan menyembah, illa, kecuali, iyahu, kepada Allah, Rabbuk, wabil walidaini, dan kepada kedua orang tua, ihsanan, berbuat baiklah. Imma yablughanna, meskipun akan sampai, indaka, di dalam imma yablughanna, meskipun telah sampai, indaka, di sisimu, al-kibaru, ketuaan, ahaduhuma, di antara keduanya, au kilahuma, atau dua-duanya. Maksudnya kita disuruh yang pertama, Allah ta'budu illallah, kita diminta untuk tidak menyembah kecuali kepada Allah, dan kita diminta untuk berbuat baik kepada orang tua meskipun nantinya salah satu atau keduanya itu akan menginjak pada usia tua. Fala taqul, maka jangan berucap, lahuma, kepada keduanya, ufin, gitu ya, gitu ya. Wala tanhar, dan jangan membantah, huma, keduanya, wakul, dan katakanlah, lahuma, kepada keduanya, qaulan karimah, perkataan yang mulia. Jadi kita diminta untuk menjaga perkataan, menjaga ucapan. Wakhfid, dan rendahkanlah, lahuma, kepada keduanya, janahadzulli, sayap kehinaan. Jadi maksudnya kita untuk merendahkan diri, diminta untuk merendahkan diri kita kepada kedua orang tua. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah, dari kasih sayang. Jadi kita diminta untuk merendahkan diri dan berbuat kasih sayang kepada kedua orang tua. Waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Waqul, dan katakanlah, Rabbi, hai Tuhanku, Rabbi, hai Tuhan, irhamhuma, sayangilah keduanya, kama rabbayani, sebagaimana keduanya menyayangi aku atau mengatur aku, mengasihi aku, shaghiran, di waktu kecil. Jadi
kita diminta untuk berdoa, Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hada maksudnya ini penjelasan itu harus perhatikan banget karena berkaitan dengan kedua orang tua. Wal yakhussal dan wabil khusus kepada ibu bi ziyadatil birri, maka ditambah kebaikannya. Jadi maksudnya kita diminta untuk berbuat yang lebih baik lagi kepada ibu. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Nabi, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, birrul walidati alal walidi dhifani. Birrul walidati, berbuat baiklah kepada ibu, alal walidi, di atas bapak, dhifani, dua level atau dua tingkatan. Jadi kita diminta untuk berbuat baik, lebih baik lagi kepada ibu. Begitu teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa lebih menyayangi kedua orang tua kita, menjadi penyebab kedua orang tua kita selamat dari api neraka, dan menjadi penyebab kedua orang tua kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada permasalahan yang memang perlu didiskusikan, maka diskusikan dengan cara yang baik. Jikalau kedua orang tua kita memerintahkan kita kepada sesuatu hal yang kita ketahui berkaitan dengan musyrik atau kemaksiatan, maka lebih baiknya kita tidak menaati dan tetap menggauli, berbuat baik, berkehidupan bersama-sama dengan kehidupan yang baik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilm fala tuti'huma, maka jangan diikuti kalau memang itu perintahnya maksiat. Fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa, dan akan tetapi tetap harus berbuat baik. Wa shahib fid dunya ma'rufa. Begitu teman-teman sekalian, semoga kita sekali lagi menjadi penyebab kedua orang tua kita selamat dari api neraka, dan kita bersama keluarga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Semoga menjadi wawasan dan tambahan ilmu yang baru. Kalau misalnya ada tanggapan ataupun yang mau didiskusikan, silahkan disampaikan, bisa melalui kolom komentar ataupun bisa langsung chat ke WA saya ya. Terima kasih, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.